Pasca bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, aktivitas warga masih terbatas akibat kerusakan infrastruktur dan material lumpur yang menutup akses jalan. Bagaimana kondisinya saat ini? Berikut laporan reporter TV One Leo Sibarani dan juru kamera Dani Martin. Pemirsa, beginilah situasi terkini langsung pasca bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera Barat di akhir November 2025. Di mana saat ini saya sudah berada di Jorongkayu Pasak, Nagari Salareh, Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terlihat di belakang saya menyisakan rumah-rumah yang sudah hancur dibawa oleh banjir dan juga longsor. Tercatat 3.221 warga Agam yang masih mengungsi dari 6 kecamatan, dan juga di sini bisa dilihat betapa kerusakan parah beberapa rumah yang sudah saat ini pihak dari BNPB dan juga pemerintah kabupaten dan juga kota setempat yang juga ini bekerja sama dengan TNI mulai mengamankan para masyarakat yang tinggal di sini di tempat pengungsian yang lebih aman. Dan juga kami akan mengajak Anda pemirsa bagaimana juga melihat kondisi saat ini. Beberapa alat berat ini sudah dikerahkan. Tercatat ada sebanyak 25 alat berat yang sudah dikerahkan. Kemudian ada sebanyak 2.619 unit rumah rusak, 133 unit fasilitas pendidikan rusak, kemudian ada sebanyak 303 unit jaringan irigasi juga rusak, dan 27 unit tempat ibadah rusak, kemudian 40 jembatan rusak, dan 30 unit bangunan perkantoran rusak. Untuk mengetahui pemirsa bagaimana kondisi terkini di kami mengabarkan saat ini, saya akan berbincang langsung dengan tenaga ahli kepala BNPB PIC Kabupaten Agam, Ibu Eni Supartini. Ibu, kita ngomongin langsung untuk kondisi saat ini di tempat kita mengabarkan saat ini seperti apa, Bu? Apakah ada kendala yang BNPB hadapi, Bu? Baik, terima kasih. Pada saat ini kita sudah pada posisi transisi darurat menuju pemulihan, dan banyak sekali yang tadi disampaikan bahwa kita sekarang ini sudah tidak ditanggap darurat, sehingga beralih kepada upaya-upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kita bahu-membahu, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, maupun lembaga-lembaga, relawan, dan beberapa masyarakat yang untuk pemulihan khususnya di Palembayan ini. Nah, Bu, kita melihat kan ini tercatat ada sebanyak 3.221 warga yang mengungsi, Bu, dari 6 kecamatan. Di Palembayan sendiri ini ada sebanyak 737 orang, Ibu. Nah, kemudian bagaimana nantinya ke depannya BNPB ini hadir kan memberikan lagi proses pembangunan Huntara, Ibu. Nah, sejauh ini bagaimana proses Huntara sendiri? Ya, kita ketahui bersama bahwa untuk Huntara ini adalah untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak rusak berat ataupun yang terancam. Nah, kita ketahui untuk di Palembayan ada 3 titik, yaitu di SD 05 Kayu Pasak ada 117, kemudian ada di titik yang kedua di Padang Gantiang, kemudian juga ada di titik ketiga ada di lapangan bola Tamtaman. Selanjutnya kita ketahui bahwa masyarakat sudah tidak banyak yang berada di titik pengungsian. Mereka ada yang sudah berikan dana tunggu hunian sehingga mereka bisa menyewa ataupun mengontrak rumah untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih langsung dari tenaga ahli kepala BNPB PIC Kabupaten Agam, Ibu Eni Supartini. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu. Dan itu dia tadi pemirsa bagaimana perbincangan kami. Kami akan mengajak Anda juga untuk bagaimana melihat kondisi rumah-rumah yang begitu rusak parah, kategori rusak parah, pemirsa, di mana memang sebagian lokasi ataupun wilayah rumah tersebut sudah mulai rusak begitu. Dan ada juga pada saat kami melihat beberapa warga ini kemudian juga masih mendatangi lokasi rumah mereka yang sudah rata dengan lumpur dan tanah begitu, pemirsa. Dan diketahui juga ada total sebanyak 165 orang meninggal dunia. Untuk di Kecamatan Palembayan sendiri ada 136 meninggal dunia dan 37 orang masih dinyatakan hilang. Bahkan sampai saat ini pihak dari BNPB masih terus melakukan optimalisasi untuk dapat segera memperbaiki dalam tahap perbaikan di beberapa sejumlah wilayah khususnya yang ada di Kabupaten Agam. Dari Agam, Sumatera Barat, Leo Sibarani. Dari Martin, TV One mengabarkan.